Dwi Agustin dengan NPM A1G022009 dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Nah, di kali ini akan menjelaskan materi bab 10 yaitu tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Nah, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Nah,
manajemen pengadaan dan reliabilitas distribusi atau pembuatan peralatan dengan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Nah, pada dasarnya tujuan diadakan perencanaan sarana adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Manfaat diadakannya perencanaan prasarana dan prasarana yaitu yang pertama dapat membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua yaitu meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu menghilangkan ketidakpastian. Yang keempat dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan. Nah, yang keempat yaitu persyaratan perencanaan sarana yaitu perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Nah, yang bagian B yaitu perencanaan harus jelas. Nah, yang C yaitu berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Nah, yang D yaitu mengikuti pedoman jenis, kualitas dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Nah, yang bagian E yaitu perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Nah, F mengikuti prosedur yang berlaku. G mengikuti serta unsur orang tua murid. Yang H fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Yang I dapat didasarkan pada jangka pendek atau jangka menengah dan jangka panjang. Nah, yang kelima yaitu perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Yang A yaitu barang bergerak. Nah, barang habis pakai. Yang A menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perencanaan kegiatan sekolah tiap bulan. B memperkirakan biaya untuk mengadakan barang tersebut setiap bulan. Nah, dan yang C yaitu menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan, tengah tahunan, dan kemudian menjadi rencana tahunan. Nah, yang B yaitu barang tidak habis pakai. Yang A menganalisis dan menyusun keperluan sarana dan prasarana. Yang B memperkirakan biaya sarana, prasarana, dan yang dirancangkan. Nah, yang C menetapkan segala prioritas menurut dana yang tersedia. Nah, yang C bagian C yaitu barang tidak bergerak. Nah, itu yang pertama yaitu tanah dan yang kedua itu adalah bangunan. Nah, baiklah yang selanjutnya yaitu yang keenam, pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnui 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memungkinkan penyelenggaraan pendidik dilakukan secara efisien dalam arti dana yang diperoleh. Nah, yang ke-B memungkinkan pencapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Nah, yang ke-C yaitu dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan yang ke-D yaitu menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Nah, yang selanjutnya yaitu inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris, yaitu yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Nah, yang ke-8 yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana ini pendidikan menurut Barnawi adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-9, penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi tahun 2015, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara lebih operasional. Penghapusan sarana dan prasarana ini adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dalam
dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana ini tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah.